teman-teman, pura-pura tahu fisika. Shalala, 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 shalala. Halo teman-teman fisika, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Dengan saya Miftahul Jana Dan saya Kenza Lintang Kerti. Pada kesempatan kali ini, saya dan Miftah akan membuat serta memperlihatkan bagaimana cara kerja motor listrik sederhana dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz. Alat dan bahan yang kita gunakan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari loh. Penasaran bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak videonya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan magnetik yang ada pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena ada arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan muat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Lalu, apakah teman-teman tahu apakah itu motor listrik? Motor listrik adalah suatu alat yang dapat merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau bisa disebut juga dengan energi gerak. Motor listrik ini dapat kita temukan pada peralatan rumah tangga loh teman-teman, seperti kipas angin listrik, mesin cuci listrik, pompa air listrik, dan penyedot debu. Tujuan dari praktikum kami kali ini adalah untuk membuktikan prinsip gaya Lorentz yang terjadi pada motor listrik. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu baterai, kawat tembaga, magnet neodymium, 2 buah peniti, papan gersi, tempat baterai, lilin, lem, gunting, amplas, dan juga korek api. Pertama, siapkan papan gersi. Kemudian, bakar lem lilin dengan menggunakan korek api. Lalu, letakkan lem lilin ke papan gersi. Dan letakkan tempat baterai. Listrik adalah rangkaian fenomena. Letakkan baterai pada tempatnya yang sudah ditempelkan ke papan gersi tadi. Lalu letakkan masing-masing peniti pada kutub positif dan juga kutub negatif baterai. Listrik statis dan listrik dinamis yang sumber energinya ada. Kemudian gulungkan kawat tembaga sehingga membentuk suatu kumparan. Potong dengan menggunakan gunting. Setelah membentuk kumparan, bakarlah tiap ujung kawat dengan menggunakan korek api. Gosoklah kawat dengan menggunakan amplas hingga lapisan kawat terlepas dan mudah dialiri oleh listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena. Kemudian letakkan tiap ujung kawat pada tiap ujung peniti. Kemudian dekatkan magnet pada kumparan dan kumparan pun akan berputar. Dari percobaan tersebut dapat kita lihat bahwa baterai digunakan sebagai sumber energi dan saat peniti ditempelkan pada tiap kutub baterai, maka peniti tersebut berperan sebagai penghantar arus listrik. Lapisan yang ada di kawat dilepas dengan dibakar dan diamplas. Itu supaya pada saat ujung kumparan diletakkan pada masing-masing peniti, arus listrik dari peniti bisa tersalurkan ke tembaga di dalam kawat. Gulungan kawat juga berpengaruh. Semakin banyak gulungan kawat, maka semakin besar pula tegangan yang dihasilkan. Namun semakin besar pula medan magnet yang dibutuhkan.
Dapat kita simpulkan bahwa saat gulungan kumparan tersebut dialiri arus listrik dari suatu sumber arus yaitu baterai dan ketika berada di daerah medan magnet mengakibatkan adanya gerak memutar pada kumparan tersebut dan itulah yang disebut dengan gaya Lorentz. Besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet dan juga arus listrik. Semakin kuat medan magnet dan arus listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkan akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Itulah video praktikum kami kali ini. Semoga teman-teman bisa memanfaatkan pengetahuan ini dengan sebaik mungkin. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika